Hadis Ka'ab ibnu Ujrah yang dhaif tadi karena Ibrahim ibnul Mukhtar, lahu tariq akhar dari Ubay ibnu Ka'ab dengan lafaz yang sama meskipun dia juga dhaif karena ada rawi mubham, dan telah datang syahid yang lain dari Imam Muslim dari Suhaib ibnu Sinan yang lafadznya juga jelas. Di ujungnya Nabi mengatakan lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Mana wajah pendalilannya? Allah mengatakan kepada penduduk surga, turiduna syai'an azidukum, apakah tidak kalian ingin aku menambahkan kepada kalian kenikmatan? Fayaquluna alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar. Bukankah engkau telah memasukkan kepada kami surga dan telah menyelamatkan kami dari api neraka dan membayatkan ataupun memutihkan wajah-wajah kami? Ini sudah di atas cukup, karena mereka tidak tahu apa kenikmatan di balik itu. Fayakshifu al-hijaba fama a'tau au fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim. Maka di saat Allah menampakkan dirinya dan dalam keadaan mereka itu melihat Allah, maka mereka terkesiap. Di saat melihat Allah, maka dibacalah ayat lilladina ahsanul husna wa ziyadah, maka melihat Allah ini adalah ziyadah. Maka ini jenis tad'if yang pertama. Al-ula an yakuna tad'ifan mutlaqan. Maka yang pertama pendhaifan secara mutlak. Seorang rawi didhaifkan oleh para ulama, ini dinamakan tad'if mutlaqan. Ini jenis pertama dan contohnya telah kami berikan. Dan hukumnya apa tadi? Kita berhenti dari sanad yang ada rawi dhaif sampai datang mutaba'ah. Apa makna mutaba'ah? Jalan yang lain yang masih sama sahabatnya, namun rawi yang dhaif tadi ada temannya. Atau syahid. Makna syahid adalah sahabat yang lain dan jalannya jelas berbeda dan lafadznya sama, semakna. Seperti hadis Suhaib dan hadis Ubay bin Ka'ab menguatkan riwayat Ibrahim ibnu Mukhtar di hadis Ka'ab ibnu Ujrah. Permasalahan yang kedua, ats-tsaniyah, tentang permasalahan pentad'ifan, an yakuna tad'ifan muqayyadan bi riwayah an ba'di syuyukh au fi ba'dil buldan au fi ba'dil awqat fayuhtasu ad-dha'fu bima quyida bihi duna siwahu. Maka yang kedua, pendhaifan kepada rawi secara muqayyad. Ini bedanya. Kalau tadi mutlak maknanya didhaifkan para ulama, sudah didhaifkan. Di sini didhaifkan secara muqayyad, maknanya dia asalnya bisa jadi rawi yang thiqah, bahkan di atas thiqah, yakni imam. Dan bisa jadi dia rawi yang saduq hasanul hadis. Namun karena ada pendhaifan muqayyad, contohnya biriwayati an ba'di syuyukh, dia rawi yang thiqah namun dari sebagian syekhnya, karena dia mendapatkan kesalahan maka didhaifkan dari syekhnya. Maka periwayatan khusus dari syekhnya didhaifkan, itu maknanya. Ataupun periwayatan dia dari negeri tertentu maka didhaifkan. Maka di sini pendhaifan dia muqayyadah dengan gurunya khusus ataupun dengan periwayatan dari negeri tertentu, maka di sini pendhaifannya muqayyadah, tidak selamanya dhaif, karena dia asalnya rawi yang bisa jadi thiqah ataupun bisa jadi di atas derajat thiqah ataupun saduq. Kita berikan misal seperti hadis yang kita lewati. Rawi bernama Zuhair ibnu Muhammad At-Tamimi Al-Khurasani, telah kita lewati di hadis yang lalu. Maka dia asluhu thiqah,
Zuhair ibnu Muhammad At-Tamimi Abul Mundhir Al-Khurasani asluhu thiqah. Berkata Abbas Ad-Duri dari Yahya ibnu Ma'in thiqatun. Maka dia telah ditautsik oleh Yahya ibnu Ma'in thiqah. Dan Ahmad ibnu Hanbal pun memuji mustaqimul hadis. Maka apalagi yang jadi masalah di sini? Zuhair ibnu Muhammad At-Tamimi dikatakan oleh Imam Ahmad mustaqimul hadis, hadisnya lurus, maknanya benar. Dan dikatakan oleh Yahya ibnu Ma'in thiqah, berarti hadisnya sahih. Walakin intabihu huna, tetapi didhaifkan oleh para ulama jika yang meriwayatkan dari dia, maknanya yang meriwayatkan dari dia apa? Murid-muridnya. Jika dia diriwayatkan oleh murid-muridnya dari Asyam, di mana Asyam? Di Suriah sekarang. Maksudnya rawi ini Zuhair ibnu Muhammad At-Tamimi thiqah. Namun jika diriwayatkan oleh murid-muridnya orang Syam yang mengambil ilmu dari dia dari negeri Syam, dari negeri Suriah, maka didhaifkan. Berarti pendhaifannya muqayyad, khusus. Dan di sini tidak semua hadis-hadisnya dia didhaifkan. Khusus yang murid-muridnya mengambil dari dia dari orang Syam, periwayatannya di negeri Syam didhaifkan. Mana nas dari para ulama? Seperti datang dari Imam Al-Bukhari di Tarikhil Kabir. Rawa anhu ahlu Syam ahadits manakir. Bahwa telah meriwayatkan dari dia, berarti murid-muridnya. Ahlu Syam, orang-orang Syam, orang-orang dari Suriah, ahadits manakir, hadis-hadis yang aneh. Jadi periwayatan hadis dia jika diriwayatkan oleh orang-orang Syam, orang-orang Suriah, didhaifkan oleh para ulama karena aneh. Berkata juga Abu Hatim, kalau tadi Imam Al-Bukhari berkata Abu Hatim, mahaluhu sidq wa fi hifdhihi su' wa kana hadithuhu bisyam unkira min hadithihi bil Iraq li su'i hifdhihi wa kana min ahli Khurasan sakanal Madinah wa qadama Syam fama hadatsa min kutubihi fahuwa salih wa ma hadatsa min hifdhihi fa fihi aghalit. Disebutkan oleh Imam Abu Hatim di kitabnya Jarh wa Ta'dil. Kalian juga catat dari para ulama di kitab-kitabnya. Berkata Imam Al-Bukhari di Tarikhil Kabir. Kenapa saya masukkan Tarikhil Kabir? Karena Imam Al-Bukhari berbicara di sana. Mulai merujuk kepada kitab-kitab. Tarikhul Kabir karya Imam Al-Bukhari. Kitab yang berupa kitab-kitab rijal. Berkata Imam Al-Bukhari si fulan demikian, si fulan demikian. Itu namanya kitab Tarikhul Kabir. Dan Abu Hatim mempunyai kitab yang ditulis oleh anaknya Ibnu Abi Hatim dari kumpulan fatwa-fatwa Abu Hatim, ditanya tentang rawi. Seperti di sini, mahalu Zuhair ibnu Muhammad At-Tamimi, dikatakan dia asalnya saduq. Dan pada hafalannya rusak di saat apa? Di saat dia datang ke Syam, meriwayatkan hadis di Syam. Wallahu a'lam, mungkin tidak membawa kitabnya atau sebagainya, kemudian banyak salahnya. Dan dia datang ke Irak, kemudian meriwayatkan hadis-hadis di Irak. Maka hadis-hadis di Irak itu baik. Maka dikatakan wa qudima Syam fama hadatsa min kutubihi fahuwa salih. Maka hadis-hadisnya di saat dia datang ke negeri Syam dan membaca dari kitabnya maka dia baik. Namun adapun dari hafalannya bukan dari kitabnya maka hafalannya rusak. Maka oleh sebab itu berkata Imam Ahmad, dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi di Mizan I'tidal, belajar juga kitab-kitab sekarang. Imam Az-Zahabi mempunyai kitab Mizanul I'tidal. Berkata Imam Ahmad, li Syamiyin an Zuhair manakir. Maka orang-orang Syam, orang-orang Suriah jika meriwayatkan dari Zuhair ibnu Muhammad At-Tamimi maka manakir, hadis-hadisnya mungkar, berkesendirian.
Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita bahwa Zuhair ibnu Muhammad At-Tamimi didoifkan, tapi doif yang apa namanya? Indak ya Wes, apa namanya? Doif yang apa? Dengar pelajaran. Jangan melihat kepada rumah dan yang lainnya. Pengen cepat menikah apa? Pengen punya rumah. Maka di sini yang kedua, tad'if madaya Hudzaifah. Kalau tadi tad'if mutlak yang pertama, maka di sini tad'if apa? Tad'if muqayyad. Taib, tad'if muqayyad kepada siapa? Pertama, kepada syekhnya tertentu. Kedua, dari negeri-negeri tertentu. Contohnya di sini Zuhair ibnu Muhammad At-Tamimi didoifkan, kenapa? Idza rawa anhu ahli Syam. Taib. Jika murid-muridnya dari Syam, maknanya dari orang-orang Suria, dhaif. Kenapa sebabnya? Dia dulu pernah datang ke Suria, meriwayatkan hadis-hadis, dan mungkin tidak membawa kitabnya, hadis-hadisnya banyak yang salah. Kemudian dia pergi ke Irak, meriwayatkan hadis-hadisnya benar dari kitabnya. Maka yang jadi masalah perbedaan, lihat hadis-hadisnya dari murid-muridnya yang ada di Irak. Hadisnya lurus, benar. Namun kok periwayatan orang-orang Syam dari dia aneh, menyelisihi dari hadis-hadis yang benar. Maka semua muhaditsin itu mengetahui keadaan dari gurunya, keadaan dari muridnya. Maka hadis Zuhair ibnu Muhammad diriwayatkan murid-muridnya dari Irak. Dan tadi disebutkan oleh Imam Abu Hatim, dia tinggal di Madinah. Maka meriwayatkan hadis di Irak, meriwayatkan hadis di Madinah. Mustaqimul hadis, hadisnya benar, sesuai dengan kitab yang dia tulis. Namun di saat ke Syam, murid-muridnya di Syam aneh. Sama-sama dari Zuhair ibnu Muhammad meriwayatkan hadis dari dia. Contohnya, riwayat-riwayat dari selain orang-orang Suria, hadatsana fulan an fulan, berkata Nabi demikian dan demikian. Sama seperti hadis-hadisnya para ulama yang lain. Karena Zuhair ibnu Muhammad nanti bertemu dengan gurunya. Gurunya siapa? Sama. Namun permasalahan di sini, orang-orang Suria jika meriwayatkan dari Zuhair aneh. Sanadnya berbeda, matannya berbeda, mungkin ada nama yang terbalik. Harusnya Muhammad ibnu Sufyan jadi Sufyan ibnu Susan. Jadi aneh. Maka dikatakanlah oleh para ulama, awas, Zuhair ibnu Muhammad kalau dia meriwayatkan murid-muridnya dari Irak, bagus. Kalau dia meriwayatkan di Madinah, murid-muridnya Ahlul Madinah, bagus. Namun jika dia diriwayatkan oleh murid-muridnya dari Suria, Syam, maka hadisnya salah. Dari sinilah para muhaditsin hati-hati, orang mana ini? Dia orang dari Syam. Oh, periwayatannya kepada Zuhair bagaimana? Dhaif. Dari mana muridnya ini? Dari Syam. Lihat, hadis-hadis dari Syam dhaif. Maka didhaifkanlah Zuhair ibnu Muhammad jika muridnya dari Syam.